di bulan Ramadan, di hari yang ke-21, hari-hari yang dimana Nabi Muhammad SAW lebih menghidupkan malam-malamnya untuk menjemput satu malam yang lebih baik dari orang yang beribadah 1000 bulan. Maka mesti ada semangat dari kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita di bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari 10 hari terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ditanya ma huwal Islam, apa Islam itu? Dengan sederhana, Islam itu seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah akidah wa syariah. Islam itu adalah menguatkan di dalam diri kita tentang rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Dua itu saja. Imannya itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ini diproses kelahirannya ke dunia lewat rahim ibu kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb kamu menurunkan keturunan anak Adam ini dari tulang punggung mereka, min duhurihim. Artinya tulang punggung kita itu tempat menyimpan saripati tanah, yang dalam ilmu biologi disebut sperma. Dan sperma yang tersimpan sebagai saripati tanah yang dari makanan dan minuman yang kita makan itu, oleh karena itu orang beriman itu harus memakan yang thayyib, tidak hanya kualitas makanannya, tapi dari asal usul makanan itu harus halal. Kenapa? Karena di saripati tanah itu yang sehat itu harus memiliki di atas 15 juta sel. Dan 15 juta sel ini yang ditanya oleh Allah sebelum kita berjumpa dengan istri kita. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu yang menciptakan kamu, yang menyiapkan segala kehidupan kamu, yang nanti akan menguji kamu di bumi ini untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka 15 juta sel lebih itu menjawab, bala syahidna, benar. Kami semua yang menjadi saksi, karena nanti yang jadi itu 1 atau 2 saja yang umum itu. Kenapa Allah buat perjanjian ini? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti kamu di akhirat itu tidak menjawab kenapa kamu tidak beribadah kepadaku, supaya kamu tidak mengatakan, ya Allah, saya lalai dalam persoalan ini karena di dunia ini banyak masalah. Lalu iman yang sudah ada pada diri kita ini itu dicelup dengan rukun Islam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, yang sejatinya asal usulnya itu hanya akan beribadah kepada Allah. Lalu Allah bertanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 138, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupannya bila dibandingkan dengan celupan Allah? Artinya Islam, agama Islam ini, siapa yang lebih baik di dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidupnya?
bila dibandingkan dengan orang-orang yang mencelup dirinya itu tidak dengan syariat Islam. Lalu orang yang sudah dicelup dengan celupan Islam itu selalu mengatakan wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya, kepada Allah kami ini beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di dalamnya puasa ini adalah celupan Allah. Karena Ramadan itu adalah bulan untuk menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Ramadan ini adalah celupan. Kenapa manusia, ditanyakan lagi, kenapa manusia itu perlu dicelup? Supaya kita ini walaupun sudah hidup di dunia, nanti kalau kembali kita ini ke surga. Karena asalnya manusia itu penduduk surga, bukan penduduk bumi. Maka Adam yang melanggar dan Hawa waktu itu mendekati pohon yang dilarang itu, lalu dia memakan buahnya karena ditipu oleh setan. Maka setan dan Adam serta Hawa itu diturunkan ke bumi itu. Maka Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 38, wa qulna ihbitu minha jami'a. Dan Allah berfirman, kami berfirman, kata Allah, ihbitu minha jami'a, turun kamu semuanya dari surga. Artinya diturunkan ke bumi. Walaupun surganya itu bukan surga yang nanti di akhirat, itu surga di bumi juga. Kenapa? Karena masih dilarang itu. Kalau di surga yang sebenarnya itu tidak ada larangan. Kan masih dilarang mendekati pohon itu kan sebagai ujian itu. Tapi di surga tidak ada larangan. Bahkan boleh minum khamr, tapi khamrnya tidak memabukkan seperti yang ada di bumi ini. Nah, lalu Allah mengingatkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan nanti katanya, apabila telah datang kepadamu, fa imma ya'tiyannakum minni, dariku, hudan, yaitu petunjuk. Petunjuk di sini tafsirnya itu adalah apabila Allah sudah mengutus nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW, dan dia mengikuti faman tabi'ah hudaya, lalu dia istiqomah seperti kita istiqomah dalam berpuasa ini, karena ini mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka jaminan Allah itu dua, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut untuk kembali kepada Allah, karena kita ini dicelup oleh Allah di bumi ini supaya nanti pantas untuk menjadi penduduk surga kembali. Dan tidak ada rasa sedih kalau dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan di dunia dari apa yang dia harapkan itu. Kepengen mobil tapi tidak kesampaian umpamanya, dia tidak bersedih. Kenapa? Ya karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah di tempat yang lebih baik. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah salat duhur yang berbahagia. Maka Nabi SAW itu bersabda, tiga hadis ini tapi landasannya sama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, dasarnya karena iman tadi, karena kita sudah berjanji hanya beribadah kepada Allah. Wahtisaban, kemudian di dalam menjalankan amal soleh kita ini, dalam menjalankan syariat Ramadan ini, mengharap pahalanya hanya kepada Allah, baru landasannya itu diamalkan sama kita, ghufira ma taqaddama min dambihi. Allah sudah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Nanti kalau jalankan yang sunnah juga, seperti sholat tarawih, walaupun itu sunnah tapi sunnah muakkad, sunnah yang harus diutamakan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang berdiri menegakkan salat tarawih di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa taala dasarnya karena iman dan mengharap pahalanya dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu. Yang terakhir, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan malam-malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu dasarnya karena iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka dia juga akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita semua, dan Allah Ta'ala senantiasa insyaAllah kepada kita ini, karena kita selalu berdoa, memberikan hidayah, memberikan taufik, sehingga kita terus berada di jalan yang memang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.